Bab 706, Nama, Dewa Perang Surgawi kembali ke kota penulis, Liu Yuetian. Plus matikan mengatur ulang, Yang Xuanchang menarik napas dan mengangguk pelan. Wajahnya tampak berwibawa, namun di hadapan Xiao Ziyi, ia tak perlu menyembunyikan beberapa hal dan berkata, sebelum mengenal Sunan, ada seorang wanita di dunia ini yang paling mengenalku. Ia tahu semua kesukaanku, apa yang kupikirkan, dan kebiasaanku. Ia tahu semuanya seperti punggung tangannya. Ia suka menanam bunga, tidak peduli seberapa langka bunga yang datang padanya, bunga-bunga itu akan tumbuh dengan indah. Namun kemudian sesuatu terjadi dan kami tidak pernah bertemu lagi. Yang Xuan teringat dengan apa yang dikatakan Zhu Yixing kepadanya bahwa Seventeen kemungkinan masih hidup di dunia ini. Namun sejak ia mendapat kabar itu, ia tidak pernah berinisiatif untuk mencari Seventeen. Mungkin ia takut menghadapinya, mungkin ia ingin mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu. Namun, ia tetap tidak bisa melupakan sosok wanita ini. Sebagian besar waktu, selama ia bebas, pikirannya penuh dengan gambaran tentang kebersamaan dengan 17. Mata Xiao Ziyi memancarkan sedikit rasa kehilangan. Kalau begitu, iya, pasti luar biasa. Xiao Ziyi bertanya dengan lembut. Dari sorot mata Yang Xuan, dia bisa melihat bahwa perasaan Yang Xuan terhadap wanita itu pasti tidak setitik pun. Ketika dia menyebut wanita itu tadi, dia melihat rasa sakit, kelembutan, dan banyak emosi yang rumit di mata Yang Xuan. Jika tatapan seperti ini tidak dalam, maka itu tidak akan pernah ada. Tidak masalah apakah dia cantik atau luar biasa. Yang Xuan menoleh, menatap Xiao Ziyi, dan berkata sambil tersenyum, sama seperti resonansi spiritual senjata yang baru saja kamu katakan. Yang penting adalah bahwa perasaan resonansi tidak ada hubungannya dengan kualitas senjata. Jadi mungkin itu perasaannya. Haha, jangan katakan ini, kamu menang. Saat Yang Xuan berbicara, dia melihat ke panggung dan melihat pria paruh baya itu. Benar saja, dia menurunkan pemuda itu di menit terakhir. Jangan bilang, kamu masih ahli yang tak tertandingi. Yang Xuan menatap Xiao Ziyi dengan heran dan tidak bisa menebak bagaimana dia bisa melihat bahwa pria paruh baya itu akan menang pada akhirnya. Xiao Ziyi tersenyum. Kondisi fisikku sejak kecil memang tidak cocok untuk berlatih bela diri, tetapi bukan berarti aku tidak menguasai bela diri. Aku mungkin menguasai beberapa kungfu dari selatan ke utara, dari luar ke dalam, Wudang dan Shaolin. Meskipun aku tidak menguasai bela diri, aku dapat melihat bahwa pria parubaya itu menggunakan telapak naga 8 trigram. Meskipun terlihat bodoh, ia stabil. Pondasi tiang pancang dan ritmenya terkontrol dengan baik. Ia terletak pada kegigihan daripada ledakan. Sebaliknya, pemuda itu harus berlatih tinju kecil gaya selatan. Kungfu jenis ini mengutamakan kecepatan dan ketangkasan. Tetapi dia memiliki persyaratan kebugaran fisik yang tinggi, dan pemuda itu terlalu berhasrat untuk sukses, jadi dia mengacaukan ritmenya. Jika kamu akhirnya kehabisan energi, tentu saja kamu akan gagal. Yang Xuan diam-diam mendecakkan lidahnya, dan keluarga itu curiga bahwa Xiao Ziyi benar-benar memiliki chip yang berisi semua pengetahuan di dunia di kepalanya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa tahu begitu banyak? Astronomi dan geografi, kuno dan modern, Cina dan asing, anggur merah, teh, senjata kungfu, dan bahkan rumput liar yang tidak dikenal di pinggir jalan, dia dapat mengetahui tanaman apa itu, kebiasaan dan obat apa yang dimilikinya. Sungguh wanita yang aneh. Baiklah, aku bersedia mengakui kekalahan. Aku akan mengambilkanmu pisau. Yang Xuan tersenyum. Tepat saat dia hendak berjalan menuju arena tantangan, Xiao Ziyi tiba-tiba berkata, tunggu sebentar. Kemudian, seorang pria kuat dengan kepala botak dan penampilan seperti biksu berjalan perlahan menuju arena tantangan. Pria kuat setengah baya itu baru saja menang sebentar. Saat ini, dia sudah bersemangat. Dia menertawakan biksu botak itu dan berkata, Guru, mengapa Anda di sini jika Anda tidak makan dengan cepat dan memuja Buddha di kuil? Cepat turun, atau aku akan memukulmu nanti. Jika Buddha tidak senang, aku tidak mampu membelinya. Hahaha. Tawa terbahak-bahak mengikuti kerumunan itu. Biksu botak itu melihat ke guci milik lelaki tua itu dan bertanya, maaf, bagaimana jika dia membunuh seseorang? Lelaki tua itu berkata, kompetisi seni bela diri memperhatikan satu hal. Jika ada nyawa manusia, Anda tentu harus mengajukan gugatan hukum. Tetapi karena ini adalah kompetisi seni bela diri, tidak dapat dihindari bahwa beberapa hal akan melukai otot dan tulang Anda.
Adalah normal untuk memperhatikan kebijaksanaan. Biksu botak itu mengangguk, oh, itu berarti Anda tidak dapat membunuh, tetapi Anda dapat melumpuhkan, bukan? Setelah itu, biksu botak itu menoleh ke pria parubaya itu lagi, dengan ketulusan dalam nadanya, sebaiknya Anda turun. Anda terlalu lemah. Saya tidak ingin menyakiti Anda. Pria kuat parubaya itu baru saja menang untuk sementara waktu. Saat ini, darahnya mendidih. Dia tidak senang mendengar ini. Menurutku, biksu itu tidak dapat menemukan kebahagiaan untuk dirinya sendiri, bukan? Baiklah, kalau begitu aku akan datang dan mempelajari keterampilanmu dan menangkapnya. Setelah itu, pria parubaya itu tiba-tiba berteriak, tubuhnya melesat keluar dan menamparkan dada biksu botak itu. Biksu botak itu berdiri di tempatnya dan tidak bersembunyi atau berkedip. Dia bahkan tidak berhenti, itu seperti memotong tiang kayu. Hei, kupikir itu akan menjadi master. Ternyata itu Leng kedua, berdiri saja di tempat dan bertindak sebagai karung pasir. Kurasa dia makan dengan cepat. Orang-orang di bawah membicarakannya satu demi satu. Namun, sesaat kemudian, ekspresi semua orang langsung mengeras. Ledakan, pria parubaya itu menamparkan dengan keras dan menghantamkannya dengan kuat ke dada biksu botak itu. Namun, hasilnya tidak terbang atau mengenai seperti yang diharapkan. Sebaliknya, dia mengeluarkan bunyi klik, diikuti oleh teriakan pria parubaya itu. Sebuah pemandangan yang luar biasa terjadi. Biksu botak yang mendapat tamparan keras itu bahkan tidak mengedipkan kelopak matanya. Tamparan padanya seperti daun yang lembut. Namun, pria parubaya itu langsung menghancurkan seluruh lengannya dan memperlihatkan tulang putih dan berdarah. Pemandangan itu sangat mengejutkan. Semua orang di bawah panggung tampak konyol. Kota ini dikenal sebagai keturunan Swantians, roh senjata, jadi semua orang di sini berlatih seni bela diri sejak kecil, dan semua orang tahu beberapa kungfu kurang lebih. Dan ada banyak ahli. Selain itu, hampir semua wisatawan yang dapat bepergian ke sini adalah pecinta seni bela diri, dan tidak sedikit keluarga yang berlatih. Tetapi mereka benar-benar tidak dapat menjelaskan pemandangan itu. Semua orang tahu gaya reaksi, tetapi jika Anda ingin mematahkan lengan Anda, gaya tersebut harus setidaknya lebih dari 1000 kg, dan bagian yang menahan beban harus sangat keras untuk memaksimalkan gaya reaksi. Namun, telapak tangan pria parubaya tadi, apalagi 1000 pon, diperkirakan hanya sekitar 300 pon. Dengan kekuatan seperti itu, mustahil untuk mematahkan lengan Anda. Bahkan Yang Xuan sedikit terkejut sejenak, tetapi dia segera melihat petunjuknya dan bertanya kepada Xiao Ziyi, apakah kamu melihat sesuatu? Kali ini, Xiao Ziyi, yang memiliki ensiklopedia di benaknya, menggelengkan kepalanya tanpa daya, saya tidak bisa menjelaskan ini. Saya tidak bisa menjelaskannya dengan mekanik sama sekali. Haha, kau juga tidak akan melakukannya. Yang Xuan tertawa dan merasa bahwa ia akhirnya menemukan sedikit rasa percaya diri di hadapan Xiao Ziyi. Biar ku jelaskan kepadamu, biksu besar itu mempraktikkan semacam itu kekuatan gelap. Sebelum Yang Xuan selesai berbicara, seorang pria di dekatnya tiba-tiba berseru. Xiao Ziyi menoleh dan berkata kepada pria itu, apa itu kekuatan gelap? Pria itu menoleh dan menatap Xiao Ziyi. Ketika ia menyadari bahwa ia adalah seorang peri cantik, matanya langsung lurus. Dengan tergesa-gesa menjelaskan, kekuatan gelap adalah sebuah konsep, yang terutama menggunakan mobilisasi kelompok otot kecil untuk menyimpan kekuatan dan meletus pada waktu yang tepat. Prinsipnya mirip dengan bahan peledak. Prinsip ledakan eksplosif adalah energi besar setelah kompresi udara seketika. Sebenarnya, lengan pria itu tidak terluka oleh reaksinya, tetapi biksu botak itu telah menggunakan kekuatan gelap di tubuhnya. Pada saat kekuatan telapak tangan lawan menempel padanya, kekuatan gelap dilepaskan, yang menciptakan ilusi kekuatan reaksi. Xiao Ziyi mengangguk dan berkata sambil tersenyum, sungguh menakjubkan. Tidak mudah untuk melatih kekuatan gelap semacam ini. Tentu saja, hal semacam ini mudah diucapkan, tetapi prinsipnya sangat rumit. Keduanya mulai membicarakan topik-topik gelap. Yang Xuan merasa malu. Dia menyentuh pinggang ramping Xiao Ziyi dengan lengannya dan berkata dengan wajah sedih, anak itu merampas dialogku. Melihat penampilan Yang Xuan yang salah, Xiao Ziyi tiba-tiba memegangi perutnya dan tertawa tanpa mempedulikan citranya, dengan sedikit kelicikan di matanya. Yang Xuan tercengang. Ketika dia bereaksi, dia langsung menghentakkan kakinya dan berkata, "Yah, ternyata kamu bermaksud melakukannya lagi."
Jangan beri kamu kesempatan untuk menunjukkannya, itu akan mencekikmu. Kata Xiao Zi sambil tersenyum main-main. Pakaian Yang Xuan terlihat seperti kubaba. Pria yang baru saja berbicara dengan Xiao Zi melihat bahwa sang dewi tiba-tiba mengabaikannya dan berbicara dengan pria lain. Dia tidak bisa menahan amarahnya. Men, di mana kamu? Pria itu berusia awal 20-an, mengenakan kaos putih dengan logo Gucci, legging Armani, sepatu kelapa, membawa ransel hitam, berpakaian dengan gaya busana yang cerah, dan tinggi, kurus, dan berkulit putih, tetapi dia memiliki citra yang sangat menarik bagi para gadis. Jadi dia memiliki kepercayaan diri yang mutlak terhadap pecundang yang berpakaian santai dan berpenampilan biasa di depannya ini. Yang Xuan melirik pria itu dan berkata dengan santai, apakah kau Sui Bei masuk hitungan? Hitung saja, pria itu memegang dadanya dan berkata, aku tanya sekte yang mana? Sekte, Yang Xuan menggaruk kepalanya, apakah pai kuning telur baik-baik saja? Pria itu begitu populer hingga dia menghentakkan kakinya. Susah sekali berkomunikasi denganmu. Aku berbicara tentang sekte, sekte Wulin, yaitu, sekte Wulin, sekte kuning telur yang omong kosong. Sambil berbicara, dia mengeluarkan kartu nama, lihat, aku dari sekolah Tianying. Yang Xuan mengambil kartu nama itu dan langsung terkejut dengan isinya. Kepala ahli aula jari tengah sekte Cakar Yin dari sekte Tianshan Tianying. Apa istimewanya dan apa, sekte Tianying bisa mengerti, begitu juga Cakar Yin. Apa aula jari tengahmu? Yang Xuan bertanya-tanya. Pria itu berkata dengan bangga, tidakkah kau mengerti? Seni bela diri sekte Cakar Yin kita luas dan mendalam. Kita harus berlatih satu jari demi satu jari. Tetapi dalam proses latihan, risikonya sangat tinggi. Sangat mungkin jari-jarimu patah, jadi guruku menciptakan cara yang cerdas. Itu hanya berlatih satu. Bahkan jika ditinggalkan, masih ada satu lagi. Karena tim kita terutama berlatih jari tengah, itu menjadi aula jari tengah. Bukankah itu hebat? Yang Xuan menelan ludah, mengangkat tirai besar dan menunjuk, kekuatan sapi, bersedia tunduk. Xiao Zi di sebelahnya dengan lembut menutup mulutnya. Tampaknya dia telah tercekik. Pria itu menjadi semakin bersemangat dan berkata kepada Xiao Zi, cantik, jari tengahku kuat. Mengapa aku tidak menunjukkannya kepadamu? Tidak, aku yakin kamu sangat hebat. Xiao Zi dengan cepat mengulurkan tangannya untuk menghalangi bagian depan, terutama khawatir tentang gerakan menggetarkan jiwa apa yang akan dilakukan pria itu selanjutnya. Apakah pisau ini milikku? Pada saat ini, Biksu Agung Huang San di atas panggung tersenyum dan menunjuk ke pisau bulu ungu di atas meja. Pria tua di sebelahnya menelan ludah dan berkata kepada Lang di bawah panggung, apakah ada teman yang ingin menantang? Jika tidak, aku akan mengumumkan hasilnya. Penonton terdiam dan tidak ada yang berani bertarung. Mereka semua menyaksikan kemampuan Biksu Agung tadi. Meskipun pisau bulu ungu itu menarik, tidak ada yang mau menyerah begitu saja. Orang tua itu tidak melihat ada yang bisa dilawan, jadi dia harus berkata, aku akan mengumumkan. Tunggu sebentar. Pada saat ini, pemimpin aula jari tengah tiba-tiba mengangkat tangannya dan berkata dengan suara tinggi, aku akan datang. Setelah mengatakan itu, dia berkata kepada Xiao Zi, cantik, tunggu sebentar. Aku akan naik dan mengambil pisau itu dan memberikannya kepadamu. Kemudian dia melepas ranselnya dan meletakkannya di tanah, lalu berlari ke arena tantangan. Hei, kamu kembali. Xiao Zi tiba-tiba berteriak, dan Yang Xuan terdiam. Pria ini berkepala hijau, berkulit tipis dan berdaging lembut. Dia tidak bisa dipukul, namun, sudah terlambat untuk berhenti. Pemuda itu telah berlari ke arena tantangan. Semua orang tampak bingung. Dia sama sekali tidak terlihat seperti ahli bela diri. Apakah dia ahli bela diri lain yang memiliki rahasia besar? Begitu minat semua orang berkurang, biksu besar itu baru saja mendapat kejutan. Mungkin orang ini akan membawa kejutan lagi. Orang tua itu menatap pemuda itu lama sekali. Dia tidak terlihat seperti keluarga yang berlatih, tetapi lebih seperti anak manja sejak kecil. Tuan, tidak bertanggung jawab jika disakiti. Orang tua itu tidak dapat menahan diri untuk mengingatkan. Pria itu berkata sambil tersenyum, itu bagus. Saya khawatir saya akan menyakiti seseorang. Anda ingin saya kehilangan uang. Orang tua itu memiliki garis hitam di dahinya dan merasa bahwa dia tidak berada di jalur yang sama dengan pria ini. Mari kita mulai. Orang tua itu tidak punya pilihan selain mengumumkan dimulainya permainan.
Biksu besar Huang San saling menatap, menyipitkan mata dan tersenyum. Anak-anak, ini bukan tempat yang menyenangkan. Cepatlah pulang. Pemuda itu tersenyum dingin, wajahnya tiba-tiba mengeras, dan ekspresi putih dan manisnya yang konyol tadi menghilang. Kaki kirinya melangkah maju sedikit, matanya memancarkan cahaya yang tajam, dan momentum yang tak terlihat tiba-tiba menyembur keluar. Sungguh ahli. Tiba-tiba terdengar teriakan dari bawah. Bahkan Yang Xuan sangat terkejut. Aneh sekali pria ini tidak memiliki jejak berlatih seni bela diri. Bagaimana dia bisa memiliki momentum yang begitu kuat? Setiap orang yang berlatih seni bela diri akan memiliki beberapa jejak di tubuhnya kurang lebih, tetapi Yang Xuan tidak melihat jejak berlatih seni bela diri dari pemuda di atas panggung. Tetapi bagaimana menjelaskan momentum yang muncul dalam dirinya? Tepat ketika Yang Xuan bingung, pemuda di atas panggung tiba-tiba bergerak. Namun, gerakannya selanjutnya hampir tidak membuat Yang Xuan jatuh ke tanah. Di bawah ekspektasi semua orang, pemuda itu tiba-tiba bergerak. Hei, ha, lidahnya mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Sungguh tenaga dalam yang kuat. Biksu Huang San berseru dan buru-buru melingkarkan kedua tangannya di dada untuk bersiap menghadapi serangan berikutnya. Akan tetapi, setelah pemuda itu meneguk minumannya, dia tidak menyerang ke depan, tetapi perlahan-lahan mengulurkan tinjunya ke arah biksu besar itu, dan kemudian jari tengahnya perlahan terangkat. Apa? Penonton terdiam sesaat. Wasit, saya protes. Biksu Huang San tiba-tiba mengangkat tangannya dan berkata dengan marah, saya laporkan bahwa dia menghina kepribadian saya. Orang tua itu sangat marah sehingga dia mengeluarkan kartu merah dari tangannya dan dengan marah berkata kepada pemuda itu, arena tantangan adalah untuk perang, bukan untuk menghina kepribadian. Karena kamu telah melanggar aturan kompetisi dengan serius, saya akan menunjukkan kartu merah kepadamu dan segera turun ke bawah untuk membatalkan kualifikasi kompetisi. Kemudian, beberapa orang lokal yang kuat bergegas ke panggung, memegang lengan anak-anak muda itu dan menyeret mereka keluar dari panggung. Saya dizalimi, saya tidak menghina kepribadian saya hanya bertindak. Pemuda itu membantah dengan keras, tetapi tidak ada yang mendengarkannya. Dia langsung diusir dari tempat kejadian, dan bahkan pertandingan yang terhubung pun tidak diizinkan untuk ditonton. Orang-orang di bawah panggung menutupi perut mereka dan tertawa terbahak-bahak. Yang Xuan juga tertawa, ini kekuatan yang lucu. Hahaha, saya mati. Xiao Ziyi tidak bisa menahan senyum, saya pikir pria ini semakin menarik. Episode ini membuat arena yang sengit menjadi rileks dan bahagia. Yang Xuan menggoyangkan bahunya. Sudah waktunya bagi saya untuk naik dan mengambil pisau. Melihat tubuh kurus Yang Xuan berjalan ke atas panggung, orang-orang di bawah tiba-tiba berteriak mengejek. Saya pikir hari ini benar-benar hari yang istimewa, dan bunga-bunga indah berkumpul bersama. Dengan fisiknya, dapatkah dia bertarung dengan pria yang telah mengembangkan kekuatan gelap yang menakutkan? Bahkan lelaki tua di dekatnya tidak dapat melihatnya lagi. Dia dengan ramah membujuknya, anak muda, pisau ini lebih berharga. Tetapi tubuhmu lebih penting. Jika kamu benar-benar menyukai pisau, aku akan memberimu diskon nanti. Cepat turun. Lengan pria parubaya itu patah tadi, yang membuat lelaki tua itu merasa sangat menyesal. Meskipun ini adalah arena tantangan dan wajar untuk terluka, bukan berarti dia suka melihat pemandangan seperti itu. Tuan Xie mengingatkanku, tetapi temanku menyukai pisau ini, dan aku tidak bisa menahannya. Yang Xuan tersenyum muda pada lelaki tua itu, lalu berjalan ke arah Biksu Agung Huang San sambil tersenyum. Sambil mendesah panjang, lelaki tua itu berkata kepada Biksu Agung, santai saja dan jangan menyakiti orang lain. Tunggu saja sampai saatnya tiba. Namun, Biksu besar itu tersenyum kepada lelaki tua itu, maaf, bukan berarti aku ingin melumpuhkan orang, tetapi aku sama sekali tidak bisa mengendalikannya. Aku tidak bisa berdiri diam dan menjadi karung pasir bagi orang. Aku belum berlatih untuk bisa menerima dan menerima dengan bebas. Ketika biksu itu mengatakan ini, dia sangat tulus dan tidak bermaksud aneh atau jahat. Karena dia mengatakan yang sebenarnya, sulit untuk melatih kekuatan gelap. Butuh waktu puluhan tahun bagi biksu besar itu untuk hampir mencapai ambang batas. Namun, masih jauh dari mampu menarik dan melepaskan dengan bebas. Entah dia tidak bisa bekerja keras. Begitu dia bermain, dia tidak bisa mengendalikan kekuatannya. Adik kecil, sebaiknya kau turun. Aku hanya ingin pisau dan tidak ingin menyakiti orang. Biksu besar itu dengan tulus membujuk Yang Xuan Cheng. Yang Xuan berjalan mendekatinya,
tersenyum tipis. Lalu perlahan mengulurkan telapak tangannya dan meletakkannya di dada biksu itu. Orang-orang di bawah panggung tampak bingung dan berpikir, apa yang diinginkan orang ini. Biksu itu tercengang dan wajahnya memerah. Tuan, saya seorang biksu. Harap hormati diri Anda sendiri. Ledakan. Saat berikutnya, tepat di tengah pidatonya, biksu besar itu tiba-tiba mengeluarkan suara tumpul di punggungnya. Kemudian seluruh orang itu terhuyung mundur beberapa langkah dan jatuh dari arena tantangan dengan keras. Semua orang di bawah panggung tercengang dan tidak dapat memahami apa yang terjadi di atas panggung. Tuan sangat penyayang. Orang tua itu menatap biksu yang putus asa yang bangkit dari tanah dan berkata, agar tidak menyakiti orang lain, Tuan lebih baik kalah dalam permainan dan menyerahkan pisau bulu ungu. Saya mengagumi Anda atas nama seluruh kota. Tuan, kasihanilah. Tuan yang baik. Orang-orang di bawah juga mengangkat jari mereka ke arah biksu besar satu demi satu. Yang Xuan mengambil pisau bulu ungu, melengkungkan tangannya ke arah biksu itu dan berkata sambil tersenyum, terima kasih atas izin Anda. Setelah itu, dia berjalan menuruni panggung sambil tersenyum. Biksu besar itu dikelilingi oleh orang banyak dan dipuji oleh orang banyak. Dia langsung merasa sedikit bingung. Setelah sekian lama, dia bereaksi dan dengan cepat menjelaskan, aku tidak membiarkannya dengan sengaja. Kekuatan gelapnya lah yang telah. Tuan, jangan rendah hati. Kami mengagumi belas kasihanmu. Kami akan menyiapkan jamuan makan cepat. Silakan nikmati. Sambil berbicara, sekelompok orang mengelilingi biksu besar dan berjalan menuju rumah kepala desa. Semakin biksu besar menjelaskan, semakin mereka merasa bahwa tuannya rendah hati. Namun, hanya biksu itu sendiri yang mengerti bahwa dia tidak sengaja kalah dalam permainan tadi, tetapi kekuatan gelap pemuda itu telah dilatih hingga ke tahap yang mengerikan, yakni mampu mengirim dan menerima dengan bebas. Telapak tangan itu tampak terangkat lembut, tetapi keheningan telah menembus tubuhnya. Jika pemuda itu lebih kejam, telapak tangan tadi sudah cukup untuk menghancurkan organ dalamnya, bukan hanya untuk mengguncangnya. Pisau ini milikmu. Pisau ini cocok untukmu. Indah sekali. Yang Xuan tersenyum dan menyerahkan pisau bulu ungu itu kepada Xiao Zi. Xiao Zi mengeluarkan pisau itu. Di bawah pembiasan sinar matahari, bilahnya menunjukkan warna ungu gelap samar, yang sangat menyilaukan. Terima kasih atas pedangnya. Xiao Zi tersenyum dan bercanda dengan Yang Xuan. Yang Xuan juga tertawa, sama seperti ibumu. Setiap kali bersama Xiao Zi, Yang Xuan bisa merasakan kelegaan dan kesenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Wanita ini tampaknya memiliki sihir aneh yang dapat mencairkan semua ketidakbahagiaan dan masalah orang. Cantik, tolong tinggallah. Pada saat ini, teriakan datang dari belakang. Mereka berbalik dan melihat pemuda dengan jari tengah datang dengan tergesa-gesa. Kenapa? Apakah kamu ingin kartu merah lagi? Yang Xuan bercanda bahwa itu lucu untuk memikirkan apa yang baru saja terjadi. Pemuda itu menggelengkan kepalanya seperti mainan kerincingan, mengabaikan Yang Xuan dan berkata dengan tulus kepada Xiao Zi, halo, cantik, namaku Sangguan Zongji. Aku ingin mengenalmu. Puff. Begitu dia mengatakan ini, Yang Xuan tiba-tiba menggembungkan pipinya, Sangguan Zongji. Sayangnya, nama keluarga ini hahaha. Xiao Zi tidak bisa menahan tawa, bukankah kita sudah saling kenal sekarang? Tidak, 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 tidak. Sangguan Zongji menggelengkan kepalanya, menatap Xiao Zi dan berkata dengan tulus, aku tidak berbicara tentang pengertian seperti ini. Oh, pengertian seperti apa itu? Xiao Zi berkata dengan penuh minat. Sangguan Zongji berkata dengan sungguh-sungguh, aku ingin menikahimu. Ah, begitu kata-kata ini keluar, wajah Xiao Zi tiba-tiba membeku. Bahkan Yang Xuan pun terkejut. Dia baru saja bertemu dan ingin menikahi seseorang. Wah, kau memperlakukanku seperti udara. Yang Xuan tiba-tiba melingkarkan tangannya di bahu Xiao Zi, belum lagi tindakan luar biasa memaksanya untuk melamar pada pertemuan pertama. Dia masih ada di sana, yang memaksanya untuk mengucapkan kata-kata ini kepada Xiao Zi, yang pasti membuat Yang Xuan merasa sangat tidak senang. Namun, Sangguan jari tengah menjawab kata-kata Yang Xuan dengan tindakan praktis. Dia sama sekali tidak peduli dengan apa yang dikatakan Yang Xuan. Dia bahkan tidak melihatnya dari awal hingga akhir. Itu terlalu udara. Cantik, siapa namamu? Apakah mas kawinmu tinggi atau tidak? Apa adat pernikahan? Apakah kau suka gaya Cina atau gaya Barat? Sekarang katakan padaku, aku siap untuk menghindari terburu-buru.
Sangguan jari tengah mengeluarkan buku dan pena dari ranselnya dan siap untuk menuliskan proses pernikahan. Hei, aku bilang kau. Yang Xuan langsung diabaikan oleh pihak lain. Baru saja hendak maju dan berkata, Xiao Zi menariknya pelan, lalu menatap jari tengah Sangguan dan tersenyum. Maaf, aku sudah menikah, dan aku mencintai suamiku. Karena nama Xiao Zi adalah selir Yang Xuan, tidak wajar baginya memanggil Yang Xuan dengan sebutan Xianggong. Sangguan berkata dengan jari tengahnya asal-asalan, tidak apa-apa, aku tidak peduli. Xiao Zi terdiam. Dia yang selama ini selalu pintar, merasa benar-benar tidak sejalan dengan orang ini saat ini. Tapi aku peduli, jawab Xiao Zi. Sangguan tetap tidak peduli. Tidak apa-apa, aku tidak keberatan jika ada dua orang yang tinggal di hatimu pada saat yang sama. Menikahlah denganku saja, Yang Xuan, Xiao Zi. Tapi aku tidak menyukaimu, kata Xiao Zi langsung. Sangguan, tidak apa-apa, aku menyukaimu, Xiao Zi. Xiao Zi, tapi pernikahan adalah urusan dua orang. Aku akan melakukannya jika kau suka. Sangguan mengacungkan jari tengah, tidak apa-apa. Aku laki-laki, aku akan menanggungnya sendiri. Jangan khawatir. Xiao Zi merasa sedikit pusing. Dia selalu merasa ada yang salah dengan saraf otaknya. Berbicara dengan orang asing di hadapanku ini tampaknya mustahil menggunakan logika normal, tetapi orang tidak dapat menemukan alasan untuk membantahnya. Xiao Zi, aku akan melakukannya. Sangguan mengacungkan jari tengah, tidak apa-apa. Aku ingin melakukannya. Yang Xuanxi tidak tahan lagi. Dia menarik Xiao Zi dan bersiap untuk pergi. Jangan pedulikan psikopat ini. Hei, tunggu. Sangguan dengan cepat meraih Xiao Zi dan berkata dengan tulus, tapi aku benar-benar ingin menikahimu. Aku tulus padamu. Kesabaran Xiao Zi hampir habis, tapi kenapa aku harus mendengarkanmu? Sangguan mengacungkan jari tengahnya dengan bangga, karena aku kuat, aku bisa melindungimu. Bagaimana kau bisa melindungiku? Dengan jari tengahku. Sangguan mengacungkan jari tengahnya. Xiao Zi benar-benar kalah. Pada saat ini, Yang Xuan tiba-tiba berteriak di depan, berbaring di alur, ada piring terbang. Di mana? Sangguan mengacungkan jari tengahnya secara naluriah dan melihat bahwa bagian belakangnya kosong. Dia tampak bingung dan bertanya, kenapa aku tidak melihat? Hei, di mana orang-orang? Yang Xuan telah menyeret Xiao Zi pergi, dan kemudian berbicara dengan bunga yang indah ini. Tidak ada yang berani menjamin apakah dia akan disesatkan olehnya. Hahaha, aku tidak menyangka kau akan makan datar. Yang Xuan tertawa. Dalam kesannya, sepertinya tidak ada apapun di dunia ini yang tidak bisa ditangani oleh Xiao Zi. Xiao Zi juga menunjukkan ekspresi sedih, aku ragu dia benar-benar alien. Tapi anehnya pria ini mengucapkan kata-kata ini dengan sangat tidak sopan, tapi itu membuatku membencinya, tapi rasanya sangat menarik. Yang Xuan juga mengangguk, aku juga punya perasaan ini. Pria ini berpikiran murni, seperti anak kecil. Jika dia tidak begitu hebat, tidak ada salahnya berteman. Pada saat ini, jari tengah Sangguan masih berdiri di tempatnya, wajahnya penuh dengan keluhan. Aku benar-benar bisa melindungimu. Jari tengahku sangat kuat. Saat dia berbicara, dengan sedikit amarah, dia menusukkan jari tengahnya ke batu biru besar di sebelahnya. Adegan aneh terjadi. Batu biru besar yang sangat keras itu tiba-tiba menjadi seperti tahu. Jari tengah Sangguan tampaknya tidak mengerahkan banyak kekuatan sama sekali, tetapi dapat menusuk seluruh jari tengah setiap saat, meninggalkan lubang bundar. Segera, batu biru besar itu ditusuk ke sarang tawon olehnya. Setelah menusuk-nusuk beberapa saat, jari tengah Sangguan mendesah. Tuan berkata bahwa jika aku bertemu dengan seorang gadis yang kusukai saat aku turun gunung, aku akan mengaku, tetapi aku sudah mengaku. Mengapa orang-orang tidak setuju? Sepertinya Tuan juga mengatakan sesuatu yang salah. Sambil bergumam pada dirinya sendiri, dia menggelengkan kepalanya dan berjalan maju. Tiba-tiba dia merasa sedikit lapar. Dia menemukan sebuah kios yang menjual ubi jalar panggang, mengambil ubi jalar panggang dan terus berjalan maju. Hei, tunggu, kamu belum membayar. Si pedagang keliling itu segera menyusul. Oh, ya, aku lupa. Tuan berkata untuk memberi uang untuk makan di kaki gunung. Maaf, aku lupa. Sambil berbicara, jari tengah perwira tinggi itu mengulurkan tangan dan mengeluarkan sebatang emas seukuran jari telunjuk dari tas bahunya dan bertanya, apakah ini cukup? Penjual itu tercengang sesaat. Melihat si penjual tidak menanggapi,
jari tengah perwira tinggi itu mengeluarkan batu akik bening dari tas bahunya. Apakah ini cukup? Si penjual merasa sedikit gemetar. Jari tengah sangguan masih tidak menanggapi ketika dia melihat pihak lain. Dia hanya mengambil ransel dari bahunya, membuka resleting dan bergegas ke penjual. Lebih baik kamu ambil sendiri. Aku tidak tahu berapa yang cukup. Si penjual melihat ke dalam ranselnya dan berteriak kaget. Aku melihat ransel itu penuh dengan emas batangan, batu akik, dan giok. Tas itu penuh dengan tas besar. Tidak banyak, hanya $2. Si penjual kembali dan berkata dengan cepat. 2. Dalam pemandangan gunung, dia mengangguk, mengambil 2 potong liontin giok hijau kekaisaran seukuran telur angsa dan warnanya sangat bagus dari ranselnya, memasukkannya ke tangan si penjual, dan berkata sambil tersenyum, hanya 2, ini untukmu. Setelah itu, dia memakan ubi jalar panggang dan berjalan maju dengan gembira. Si penjual memegang 2 potong hijau kekaisaran terbaik yang cukup untuk dibelanjakan dengan sembrono dalam hidupnya. Dia tertegun di situ selama setengah jam, dan pikirannya kosong. Pada saat ini, suara kasar dan gila tiba-tiba datang dari kejauhan. Bajingan mana yang melakukan ini? Si pedagang keliling kembali dan melihat bahwa itu adalah sang patriark. Dia buru-buru berlari mendekat. Ada apa dengan patriark? Pemimpin klan tua menunjuk ke batu biru besar, meniup janggutnya dan melotot. Biji besi hitam ini telah ada di sini selama ratusan tahun. Bajingan mana yang mengebornya seperti ini dengan bor listrik? Si pedagang keliling juga melihat batu biru itu penuh dengan lubang-lubang kecil dan bertanya-tanya, Patriark, ini salah. Lubang-lubang kecil ini tidak terlihat seperti bor listrik. Dan batu besi hitam ini sangat keras sehingga bor listrik biasa tidak bisa masuk sama sekali. Si Patriark juga tampak bingung, apa yang terjadi? Apakah para leluhur bermanifestasi? Ya, ini pasti pencerahan yang diberikan kepada kita oleh para leluhur. Lubang-lubang kecil ini kemungkinan besar berisi informasi misterius yang ditinggalkan oleh para leluhur kita. Cepat, suruh semua orang terpelajar di kota ini segera datang ke sini dan pastikan untuk memecahkan rahasia lubang-lubang kecil ini. Yang Xuan dan Xiao Zi berkeliaran tanpa tujuan di kota kuno itu. Setiap kali mereka melewati toko yang menjual senjata, Xiao Zi akan masuk dan memilih satu persatu dengan sabar. Yang ini kelihatannya bagus. Cobalah. Pandangan Xiao Zi jatuh pada sekop bulan sabit yang besar. Yang Xuan tidak bisa tertawa atau menangis. Aku berkata, saudari, apakah aku terlihat seperti seorang biksu? Aku harus mencukur kepalaku dengan ini. Oh, kamu ganti ke yang lain dan lanjutkan. Xiao Zi mengangguk dengan sedikit penyesalan. Mengapa kita tidak berhenti mengunjungi tempat-tempat seperti itu dan menunjukkan 2 pakaian atau membeli beberapa perhiasan kepadamu? Yang Xuan menguap dan berkata, dia mengikuti Xiao Zi ke toko senjata hari ini, dan dia hampir muntah. Lebih baik kamu terus mencari. Bagaimana jika kamu kebetulan menemukannya? Xiao Zi bersikeras. Yang Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan senyum masam, kamu juga mengatakan bahwa hal semacam ini dapat ditemukan dan tidak dapat diminta. Jadi tidak ada kemungkinan untuk muncul di toko untuk menjual. Aku sudah berbelanja seharian hari ini. Kakimu tidak sakit. Bagaimana kalau kita kembali ke penginapan dan beristirahat dulu? Yang Xuan benar-benar tidak ingin pergi berbelanja. Pergi berbelanja dengan Xiao Zi lebih melelahkan daripada dengan Zhao Xiaodan. Lebih baik aku terus berjalan-jalan sebentar. Xiao Zi masih bersikeras. Yang Xuan menatap Xiao Zi selama beberapa detik dan bertanya-tanya, bisakah kamu memberitahuku mengapa kamu begitu bersikeras hari ini? Apakah ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku? Yang Xuan sangat bingung dengan penampilan Xiao Zi hari ini. Dalam kesannya, Xiao Zi adalah orang dengan IQ dan EQ tinggi, dengan kepribadian yang lembut. Dalam keadaan normal, jika Yang Xuan mengatakannya berkali-kali, Xiao Zi tidak akan pernah terus bersikeras. Aku tidak menyembunyikannya darimu, kamu yang menyembunyikannya dariku. Xiao Zi menatap Yang Xuan dan berkata, Yang Xuan, aku tahu kamu tidak akan pernah berusaha keras untuk menemukan senjata secara tidak dapat dijelaskan. Itu tidak sesuai dengan karaktermu. Dan aku mungkin tahu kekuatan bertarungmu. Bahkan jika kau mengayunkan pedangmu ke seluruh dunia dengan tangan kosong, hanya sedikit orang yang menjadi lawanmu. Sekarang kau tiba-tiba berusaha sekuat tenaga untuk menemukan senjata. Hanya ada satu penjelasan, kau pasti telah bertemu musuh yang kuat. Dan kau tidak memiliki banyak kepercayaan pada musuh yang kuat ini,
jadi kau ingin menemukan senjata untuk meningkatkan kekuatan tempurmu untuk jangka waktu tertentu. Aku tahu aku dapat menemukan senjata yang beresonansi denganmu, tetapi aku tidak dapat memintanya, tetapi aku benar-benar tidak ingin terjadi sesuatu padamu. Aku jarang mengambil inisiatif untuk menghubungimu dan berusaha untuk tidak mengganggu kehidupanmu. Aku hanya tidak ingin mempermalukanmu, menghancurkan hubunganmu dengan saudari Sunan, dan tidak ingin memberimu tekanan psikologis. Tapi itu tidak berarti aku tidak peduli padamu. Selain menjadi selirmu, aku juga selalu menyukaimu. Jadi, aku benar-benar tidak ingin terjadi apa-apa padamu. Aku tidak akan pernah bertanya tentangmu, tetapi aku akan berusaha sebaik mungkin. Aku tidak berlatih bela diri, tetapi aku masih bisa berdiri bersamamu dengan caraku sendiri. Kamu bilang ingin melindungiku, dan aku juga ingin melindungimu dengan caraku sendiri. Setelah mendengar kata-kata ini, Yang Xuan hanya merasa hatinya seperti tergores oleh sesuatu. Ziyi, aku minta maaf, aku benar-benar minta maaf. Yang Xuan merasa bersalah terhadap Xiao Ziyi. Dia tahu bahwa tidak mungkin memberi Xiao Ziyi masa depan dalam hidupnya, tetapi Xiao Ziyi selalu mencintainya. Mengungkapkan perasaan terdalam seseorang adalah dosa yang tidak dapat diperbaiki. Inilah yang seharusnya aku lakukan. Xiao Ziyi tersenyum tipis, mengulurkan lengannya, dengan lembut memegang lengan Yang Xuan, dan berkata dengan lembut, jika kamu lelah, kembalilah dan istirahatlah dulu. Kau tahu aku bukan gadis kecil yang lemah. Terakhir kali kita mendaki gunung bersama, apakah kau lupa bahwa aku bahkan tidak bernapas? Kembalilah dan beristirahatlah. Aku akan terus berjalan-jalan. Selama aku melihat sesuatu yang istimewa, aku akan menuliskannya terlebih dahulu, dan kemudian ketika kau beristirahat besok, aku akan pergi dan melihat senjata-senjata yang telah kutandai ini, sehingga kau tidak perlu berkeliaran bersamaku sepanjang waktu. Yang Xuan mengulurkan tangannya, meraih Xiao Ziyi dan berkata sambil tersenyum, ayo pergi. Kita harus menyelesaikan kunjungan ke toko senjata di sini. Setelah berjalan selama 7 atau 8 jam dari sore hingga lebih dari pukul 10 malam, mereka akhirnya mengunjungi semua toko senjata di kota kuno. Yang Xuan, kau tidak perlu terlalu khawatir. Selain kota kuno ini, ada banyak tempat dengan senjata yang bagus. Aku yakin kita bisa menemukannya. Xiao Ziyi menatap Yang Xuan Ru dan tersenyum. Yang Xuan hanya merasakan hidungnya masam, karena dia dapat melihat dari mata Xiao Ziyi bahwa Xiao Ziyi bahkan lebih tersesat daripadanya. Namun, pada gilirannya, aku menghibur diriku sendiri bahwa aku lebih dari beruntung bertemu gadis seperti itu dalam hidupku. Sayangnya, Yang Xuan tahu bahwa ia ditakdirkan untuk mengecewakan gadis itu dalam hidupnya. Baiklah, jangan khawatir, aku juga meyakinkanmu bahwa aku akan baik-baik saja. Yang Xuan juga menunjukkan senyum yang sangat cerah pada Xiao Ziyi. Dua orang saling memandang dan tersenyum. Tanpa terlalu banyak kata, mereka dapat mengetahui pikiran masing-masing. Kehidupan malam di kota kuno ini juga sangat kaya. Namun, tidak seperti dunia luar. Kehidupan malam mereka adalah berbagai akrobat, pedagang yang membawa beban dan menjual capung bambu, kue osmanthus harum, dan semua jenis lentera. Aku mau itu, boneka paling atas di sebelah kiri. Xiao Ziyi membawa Yang Xuan dan menari seperti gadis kecil di tempat bermain dart. Namun, saya khawatir hanya Yang Xuan yang tahu bahwa wanita yang lembut seperti air, penuh kebijaksanaan, selalu terlihat rasional dan selalu pendiam ini juga memiliki sisi yang naif dan lincah. Wus, anak panah Yang Xuan tepat mengenai balon yang dituju. Wah, hebat, hebat. Xiao Ziyi mendapatkan boneka kesayangan dan mengacungkan jempol kepada Yang Xuan. Kakak, bisakah kamu meminta kakakmu untuk mengikat anak panah untuk kami? Kami juga menginginkan boneka. Pada saat ini, sekelompok anak-anak berusia sekitar 6 atau 7 tahun mengelilinginya dengan rasa iri, memegang beberapa uang receh di tangan mereka. Penjualnya adalah seorang pria parubaya yang gemuk. Dia gemetar mendengarnya. Dia telah mendirikan kios ini selama beberapa tahun. Baru saja, dia tahu bahwa dia adalah seorang ahli. Jarang sekali seorang ahli seperti itu bertemu sekali dalam 1 atau 2 tahun. Jika kamu membiarkannya membantu, kamu akan sibuk dengan sia-sia dalam 2 bulan ini. Tidak, saya tidak bisa membantu. Pemilik kios dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata dengan gugup. Xiao Ziyi tersenyum tipis, kami tidak membantu, kami hanya ingin terus mengikat, bukan? Ini, bos penjual itu menghela napas dan berkata tanpa daya,
Baiklah, aku akan melakukannya tanpa imbalan apapun dalam 2 bulan ini. Sambil berbicara, dia dengan enggan menyerahkan sekotak anak panah. Yang Xuan menghitung jumlah balon, mengambil satu anak panah dan mengangkat tangannya dengan lembut. Anak panah itu melesat maju seperti hujan. Bum 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 bum. Setiap boneka diikatkan dengan tepat ke balon. Orang-orang yang melihat sekeliling langsung bersorak, dan sekelompok anak menari dengan gembira. Pergi dan pilih boneka yang kamu suka. Kakakku akan memberikannya kepadamu. Xiao Zi berkata sambil tersenyum. Sekelompok anak segera bergegas dan menyapu bersih boneka-boneka di rak. Bos berdiri di sampingnya sambil menggelengkan kepala dan mendesah. Bos, anak panahmu bagus. Bisakah kau menjualnya padaku? Kata Xiao Zi kepada bos. Bos melambaikan tangannya dengan lemah. Ambillah jika kau suka. Anak panah bisa bernilai beberapa uang dan akan diberikan kepadamu. Selamat datang untuk bermain lain kali. Xiao Zi tersenyum. Aku masih ingin memberikan uangnya. Aku mengambil anak panahnya. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan setumpuk uang kertas dari tasnya, meletakkannya di atas meja, lalu memegang lengan Yang Xuan dan pergi sambil tertawa dan berbicara.